Kenapa berhenti kak, kataku gitu. Enggak bun, kakak aneh bun, kata gitu. Kenapa? Ini kita di mana ya, kata dia. Kataku gimana, kataku gitu kan ya. Aku mulai agak tersentak tuh. Kak jalan aja kak, nggak usah nanya kak. Kenapa bun emang? Gak usah nanya kak, ikutin Google Map aja, percaya sama Google Map, gak usah nanya. Usah. Kenapa mas? Saya lihat laki-laki itu mukanya rata, jalannya ngambang. Hah? Ini di mana ya, ini bukan alam saya nih. Situ saya nggak ingat apa-apa, terus saya cuma ingat satu kata gini, Allah ya. Saya kan logika nantang juga waktu itu, maksudnya mana mungkin sama jasad-jasad sama motor ke alam gaib gitu sih. Iya. Terus pas saya gitu, ya Allah, saya berdoa dan ya Allah tunjukin dong ya Allah, mau pulang, saya mau pulang. Takut mas saya di situ. Karena di situ saya sadar tuh ini bukan tempat saya gitu. Iya. Nggak mungkin nih motor cuma sendiri mas di situ. Kita berdua doang, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada motor lain lagi. Saya kaget ya mas. Muka dia sambil ketawa cekikikan. Ketawa cekikikan terus dia bilang gini, suaranya tuh kayak suara ngambang ke bawah angin. Terima kasih ya udah nganterin pulang. Halo pasukan Lentera Malam, kalian masih inget gak sama video kita yang sebelumnya, yang dimana narasumber kita itu pernah punya pengalaman pada saat dia tersesat di kampung gaib yang ada di Jogja. Nah, mungkin pasukan Lentera Malam di sini juga punya atau pernah mengalami kejadian serupa di mana kalian itu tersesat di kampung gaib. Nah, boleh tulis di kolom komentar. Karena hari ini kita akan membahas lagi tentang narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia ini tersesat di kampung gaib. Jadi gimana cerita dari pengalaman narasumber kali ini? Simak terus videonya sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Ibu Ivan. Kita sapa dulu aja Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik mas. Baik ya Bu ya. Iya. Bu Ivan ini pernah tersesat di kampung gaib pada saat pulang dari puncak nih Bu ya, benar ya Bu? Iya betul mas. Waktu itu saya sedang jalan-jalan sama anak refreshing ke puncak, terus pulangnya jadi nyasar ke kampung gaib. Tapi sebelumnya saya bertemu dulu tuh dengan beberapa kali dengan sosok perempuan aneh di persimpangan dekat pohon yang dekat lampu merah gitu. Jadi sebelum Ibu tersesat itu sempat ketemu yang hal-hal aneh lah ya. Iya, salah betul. satunya adalah sosok perempuan betul, gitu. Iya, kayaknya dia ngikutin. Oh, iya. Oke. Nah, Ibu Ivan ini adalah seorang guru BK ya Bu ya. Iya betul. Guru BK dan juga Penulis novel online sama online. buku cetak juga. Udah ada beberapa Ibu. Ada. Yang buku cetaknya kurang lebih 10 ya. Itu dijual Ibu di digital maupun dijual Mas. Iya sih, dijual sih. Dijual. Elektronik booknya juga ada. Ini ibunya lucu banget guys. Nanti kalian wajib simak sih videonya sih. Seru banget storytelling dari Ibu Ivan ini. Nah, ya udah, ini buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ibu Ivan, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Ibu Ivan, kalian langsung aja DM ke Instagram, linknya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama guru BK nih yang tersesat di kampung gaib, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Nah, ceritanya begini Mas Jamal. Waktu itu tahun 2022. Saya kan selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru BK, saya juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai penulis novel online dan cetak. Nah, saya ingat banget, cuma bulannya saya lupa peristiwanya, cuma itu akhir bulan.
Karena saat itu kan kalau setiap akhir bulan semua penulis novel biasanya kejar deadline tuh. Karena di satu novel kita biasa misal 1 bulan 6.000 kata. Kita harus penuhi tuh kejar deadline. Nah, akhir bulan closing, nah itu lagi capek-capeknya. Jadi aku gitu banget kalau lagi udah titik kayak gitu biasanya aku tuh suka merefresh diri. Itu biasanya aku traveling, kalau nggak kulineran. Nah, itu perginya biasanya kulinerannya, travelingnya kalau nggak sama anak sama suami. Kadang jauh, kadang deket. Nah, saat itu aku tuh ngajak anak tuh yang nomor 1, Kakak Rivaldi. Kak, ayo Kak, aku udah capek banget sore-sore abis sholat asar. Ayo Kak, anterin Bunda ke itu. Kita makan sushi. Aku paling suka makan sushi. Langganannya di Condet. Sushi Mas Condet aku kasih itu. Yuk Bun, diantar sama dia lah. Kita jalan naik motor. Pas sampai sana, suasana restorannya kan nggak gitu rame. Jadi kita cepet dilayanin. Terus setelah itu, Kak kayaknya kurang deh Kak. Aku ngerasa kurang tuh. Kita jalan-jalan yuk Kak. Kemana? Ke puncak deh Kak. Entah kenapa tuh terlintas di pikiran aku tuh saat itu. Ayo Kak kita ke puncak, kata aku gitu. Ya udah ayo kata Kak gitu. Karena dia juga anaknya anak seneng jalan. Itu nomor 1 tuh emang sama teman-teman kuliahnya juga geng-gengnya seneng banget tuh touring naik motor biasa anak-anak muda. Jadi kalau diajak jalan sama Maya dia seneng aja. Yuk iseng sana ya. Aku juga pengen beli mochi Kak. Aku bilang gitu. Aku seneng mochi sama pisang sale tuh. Yuk Kak yuk ntar abis itu pulang lagi gitu kan. Cuma refreshing aja. Udah gitu kalau jalan-jalan gitu biasanya aku tuh sambil cari ide sepanjang jalan. Sambil ngelamun. Jadi dibonceng ngelamun. Kemana lagi ya nih alurnya enak ya. Gitu kan gitu. Terus akhirnya kita jalan lah. Itu kurang lebih jam 4:30 ada sih. Kurang lebih itu kita udah jalan dari Condet jalan. Macet dong. Memang kalau Kramat Jati, Cijantung, kayak aku jalan raya Bogor tuh. Itu kesana mah udah macet deh kalau sore. Biasa orang pulang kerja, pulang sekolah. Macet pelan-pelan. Pas gitu kan kalau ke arah sana kan ada 2 kali putaran. Putar balik set gitu kan tengah-tengah. Jauh lagi set putar balik tuh kalau mau ke Bogor. Nah di putar balik kedua udah masuk daerah udah tambah adem tuh sejuk karena kan udah tambah ke Bogor ke arah sana. Nah pas itu kan sebelah kiri di putaran balik kedua itu kan ada sebelah kiri pohon-pohon tinggi-tinggi besar-besar. Nah di situ mulai kedengeran suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sayup-sayup kedengeran. Nah pas belok di situ aku denger ini aku cium bau bunga melati itu manis banget, menyengat banget. Bau bunga melati menyengat banget. Sampai kayak diolesin di ujung hidung, Mas. Manis banget tuh di situ. Ini kali parfum orang naik kendaraan kan kadang aku pikir gitu tuh mindset aku. Terus nggak lama ada suara cekikikan. Cuma lembut tapi tajam kayak sayap-sayap kuba angin. Gitu ya. Seneng banget ketawanya seneng banget, kayak orang gitu. Terus nggak lama sebelah kanan aku ada motor 2 tuh, anak perempuan pakai jilbab, ya kan naik motor. Aku pikir suara anak itu bercanda sama temennya. Kadang kan kalau anak perempuan gitu muda kan suka bercanda-canda sama temennya. Oh suara dia. Aku positive thinking dong. Suara dia kali ini, parfum dia seliweran. Aku pikir gitu, aku positive thinking. Jalan terus, tapi kok nggak hilang-hilang bunga melatinya. Nah di situ aku mulai tepuk kakak tuh. Kak, nyium bau bunga melati nggak Kak? Wangi. Iya Bun, dari tadi Bun, kata Kak gitu, pas belokan, kata Kak gitu. Oh berarti bener ya. Feeling aku mulai gak enak tuh. Kak, istighfar aja Kak. Dalam hati kata saya gitu ya, baca-bacaan aja. Soalnya kita maghrib nih di jalan. Nah kan kalau kita orang Islam meyakini ya, kalau maghrib kan memang yang halus-halus kan biasanya keluar gitu. Kalau di akhir Islam kan gitu, makanya kita selalu masuk ke dalam rumah di jalanan Kak, banyakin istighfar aja gitu. Nah terus ya saya baca doa dalam hati ya kan, ayat kursi itu saya baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sepanjang jalan. Hilanglah, baunya hilang tuh. Tapi kan capek, zikir terus kan capek ya. Kalau saya lagi berhenti, wangi lagi tuh, kayak diolesin ujung hidung Mas. Manis, melati manis wanginya. Jadi nggak cuma clear gitu, manis. Wangi gitu. Terus saya mulai merinding tuh. Mulai nggak enak perasaan ya. Terus kayak apa sih? Ngerasa nggak kalau ada sini pundak berat? Iya. Kayak pegel. Cuma sugesti aku gini, oh capek nih. Karena kan emang habis begadang kan, aku kalau nulis begadang terus. Kadang sampai pagi baru tidur, habis sholat subuh baru tidur karena kejar deadline.
wah capek aja nih badan gak enak. Aku pikiran masih begitu. Nah pas di Mall Jambu 2 kan ada perempatan yang ke kiri jalan tol, itu kan ada lampu merah. Kakak berhenti dong lampu merah. Udah tambah gelap dong cuacanya. Udara tambah dingin. Aku nengoklah ke sebelah kiri. Ada perempuan berdiri di situ. Di pinggir jalan. Itu perempuan cantik. Merinding ya. Perempuannya cantik. Cuma pucat. Aku ngeliat jadi papasan begini, Mas. Kontak Aisang. Dia gini. Cuma senyum gitu ya. Gitu. Terus aku senyum dong, nggak mungkin orang senyum kita nggak senyum, kita ramah. Iya. Dalam hati ngomong, iya perempuan itu cantik ya, gitu. Karena mukanya mungil, cantik, tapi pucat banget. Kayaknya sakit tuh orang, dalam hati saya begitu. Kayak sakit orang, kasihan. Dalam hati udah begitu, gumam begitu. Terus gitu lampu merah dong, jalan lagi. Tambah naik dong ke puncak kan. Terus kalau lurus lewat Jambu 2 terus. Pasti kalau udah lewat arah puncak udah ke situ aja deh. Aku kan orangnya sama kayak aku bilang tadi, aku tuh udah sering banget ke jalur puncak. Sering bolak-balik, jadi tuh kayaknya kalau untuk nyasar enggak deh. Gitu kan. Kakak juga kan anaknya anak traveling, anak motoran. Gak mungkin dia tuh megang setir tuh nyasar ke puncak. Karena kan emang pos itu lurus aja. Ya kan Mas ya? Iya benar. Pernah ke puncak kan? Pernah. Lurus aja dia mah. Iya, kalau Jalan Raya Bogor mah udah ketemu Mall Jambu 2, udah ikutin jalan aja lurus. Nah udah gitu, pas sampai tambah naik ke puncak, itu mulai hujan. Tapi hujannya lembut. Gitu. Kayak angin gitu, nah atasnya tuh nggak tajam, nggak gerimis. Kata anak saya gini, Bun, hujan nih Bun, kata gitu, turun hujan. Mau terusin apa enggak? Terusin aja kan, nih hujan angin doang, aku bilang begitu kan. Nanti juga berhenti, karena aku merasa belum puas gitu. Udah gitu kan pengen beli mochi, pikiran aku gitu, kayaknya pulang nggak bawa mochi. Nah udah gitu, ya udah ya, lanjut terus dia naik ke atas tuh. Ya kan naik ke atas, belokan naik ke atas terus. Pas tambah ke atas, ternyata perkiraan aku tuh salah. Ternyata hujannya tambah deres, gerimisnya. Memang nggak hujan beruk gitu, enggak. Cuma gerimisnya tuh mulai kenceng, geret gitu. Akhirnya pas di tengah-tengah, nggak sampai naik ke tahun, enggak. Tengah-tengah kan ada itu. Ada tempat, apa sih, penjualan oleh-oleh puncak. Nah, pas sampai ke situ, Kak minggir aja Kak. Sekalian kita kan, itu ya, mau beli oleh-oleh sama mau ke toilet, sama mau sholat maghrib di jamak takhir sama isya. Nah, akhirnya ya Bun, kita minggir. Akhirnya kita minggirlah ke situ. Kita ke toilet lah, laki-laki kan pojok sana. Aku ke toilet perempuan dong. Nah, pas di toilet, aku ngantri dulu dikit nih, karena pintu toilet ketutup. Nggak ada yang jaga Mas, sepi. Yang ada penjaganya tuh, itu doang yang toko-toko yang jual oleh-oleh itu ada penjaganya. Pas gitu pintu toilet kebuka Mas. Kaget dong saya, ada perempuan keluar. Kaget, kenapa saya kaget? Itu kayak mukanya tuh kayak perempuan yang saya lihat dekat lampu merah. Saya merinding. Nggak mungkin. Saya karena kontak Ais lagi Mas. Saya gitu dong, kayak ngepres gitu. Nggak mungkin dong dia di sini, nggak mungkin. Dan mati saya logika saya nentang dong. Mirip doang. Nggak mungkin salah nih. Tadi kan lihatnya cuma beberapa detik dong, nggak mungkin nih. Dan mati saya gitu kan. Tapi kayaknya mirip loh. Gitu. Kalau seingat saya itu kayak pakai dress gitu, masa gini nih, lurusan gitu. Kayaknya kayak bajunya tuh kayak gading gitu, warnanya. Nggak putih itu gading ya, kayak agak gitu ya. Iya. Cuma kan rambutnya agak panjang segini, keurai ke sini segini, gitu. Bajunya sama sama yang di lampu merah itu? Sama. Cuma kan saya logikanya gini, nggak mungkin. Kan saya kan orangnya logikaan, maksudnya. Soalnya saya kalau yang sampai begitu tuh belum pernah gitu kan. Pas kayak, terus gini, gitu lagi, senyum persis kayak saat di lampu merah itu. Saya gitu lagi dong, refleks dong. Pokoknya saat itu tuh kayak orang ngepres gimana sih? Iya gitu. Terus dia kan lewat kan. Ya udah saya dengan ini masuk aja gitu. Saya masuk, terus kan di situ kan sempat mikir gitu, iya kak mirip ya, apa yang tadi sih nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Terus saya situ ke toilet buang aja, terus wudhu kan sekalian, terus sholat. Itu agak cepet-cepet tuh saya lakuin semuanya. Terus habis dari situ ketemu si kakak lagi, Kak, ketemu kan di musola kecilnya, jadi bukan musola sih sebenarnya, kayak kamar kecil doang, cuma jadi musola gitu. Jadi kalau ada yang
pengunjung itu kali bisa di situ memang disediakan. Ayo Kak, kita beli oleh-olehnya juga cepet-cepet nyomotnya tuh, ambil-ambil. Itu kurang lebih baru jam 7:30 deh, jam 8 kurang. Nah terus pas gitu ambil-ambil apa oleh-oleh, beli juga cepet nyampe seset gitu. Terus kata aku, Kak tunggu ya Kak, kita foto dulu. Aku foto tuh sama si kakak di situ buat kirim ke grup keluarga. Nah, karena kan waktu berangkat aku sama suami tuh izinnya cuma makan sushi mas aja, makan sushi, tapi nggak izin naik ke puncak. Nah, Bunda salah juga nih, oh izin yuk, nanti takutnya nanyain. Kata kakak gini, iyalah Bun, soalnya kan perjalanan kita ke puncak nih pasti pulangnya malam. Kita nih pasti berangkat dari sini bisa sampai di Jakarta rumah tuh paling kurang lebih jam 12, kata anak saya gitu. Lebih bisa, apalagi situasinya kan hujan kan, iya kan, jalanannya licin, nggak bisa ngebut gitu kan. Ya udah kita foto tuh, abis beli oleh-oleh, foto, selfie, kasih tahu juga oleh-oleh yang kita beli, masih nyaman itu suasananya, kita bahagialah. Aku beliin oleh-oleh ya, aku bilang buat anak-anak di rumah juga kan ada lagi, anak 3 lagi. Beb izinnya maaf ya aku tadi langsung ke sini, abis nyari seger gitu kan, biar seger pikirannya gini-gini, aku juga pengen kasih tahu gitu. Terus udah, terus pas habis itu kita jalan lagi, pakai jas hujan nggak Bun, kata anak saya gitu. Pakailah Kak, karena situasinya masih hujan tuh mas waktu itu. Masih hujan turun, tapi nggak hujan deras, tapi dia hujan nggak habis-habis kayak gitu gerimisnya. Nah terus pakai jas hujan kita turun, nah Bun agak cepet dikit ya Bun, nggak apa-apa kan, kata anak saya gitu. Terus kata saya, iya nggak apa-apa tapi hati-hati karena licin, ngerinya kan kenapa kalau ngebut, iya kata anak saya gitu. Nah terus akhirnya kita jalan lah, udah selesai semua aktivitas itu, kurang lebih itu jam 8 lewat itu, 8 lewat. Terus turun dong dari puncak. Aku kan kondisinya udah mulai ngantuk, capek, udaranya dingin. Ya kan, naik motor angin. Udara puncak, jangankan gerimis, nggak gerimis saja, kita dingin, enak, sejuk. Ngantuk-ngantuk lah. Jeduk, kena itu motor. Terus kata kakak gini, Bun jangan tidur, kata anak saya gitu. Bahaya. Iya Kak, ngantuk ya Bun? Iya. Itu kata aku gini, makanya nanti kalau ada minimarket, beli kopi ya Kak, minggir dulu, kata aku gitu. Terus kata kakak, iya, ntar minggir. Terus jalan lagi tuh, sambil pikiran, sambil ngantuk, tapi jadi nggak merhatiin jalan. Karena aku satu, percaya sama anak aku tuh dia pasti tahu jalan, gitu kan. Jadi nggak khawatir jalanan. Pas kita jalan agak jauh turun, tuh tiba-tiba ada suara klakson mobil di belakang kita. Tin, itu kenceng. Saya kaget dong, pas kaget, tahu-tahu ada mobil samping kita gini. Bu, puter balik katanya. Ini jalan tol katanya. Iya, merinding gak? Jalan tol kata saya. Iya, ini jalan tol. Puter balik, motor nggak boleh kan? Sehingga istrinya ngomong buka jendela mobil, suaminya nyetir di samping. Kata saya, oh iya makasih. Baru tuh saya ngeliatin situasi kan, kanan kiri. Tahu kan jalan tol ya, masih jalan tol kan gelap, pohon-pohon doang. Iya. Sebelah sana ada tuh jalanan juga kan belah dua. Kak kok jadi masuk jalan tol? Anak saya berhenti. Iya Bun ya, kenapa jadi masuk ke sini? Tuh kata anak aku, kakak gimana sih kok bisa masuk jalan tol? Kata aku gitu. Perasaan kakak tadi jalan yang biasa deh Bun. Kakak mau perhatiin jalan dong, bisa masuk jalan tol. Kita keluarnya gimana? Itu udah jauh loh Mas, masuk jalan tolnya. Waduh. Terus putar balik, kita minggir aja, sen kanan aja Kak. Putar balik di situ kita minggir, Jo. Untuk pada saat itu jalan tolnya itu apa? Lagi sepi. Nggak terlalu banyak. Dari situ aku mulai nggak enak tuh. Nah di situ bau lagi tuh bunga melati, nyengat banget. Saya jikir aja dia kagak hilang tuh Mas. Nyengat banget terus gitu. Terus kata aku, Kak hati-hati dong Kak. Kamu gimana sih biasa di jalan, kata aku gitu kan nih. Aku mulai khawatir tuh di situ. Terus gitu, terus aku jatuh ngomong gini nih, karena perasaan gak enak kan ya. Sambil jalan motornya pelan-pelan si kakak. Ini hari apa sih Kak? Kata aku gitu ya. Hari Kamis Bun. Malam Jumat dong, kata saya gitu. Pas saya ngomong gitu sendiri, saya merinding lagi langsung sendiri. Ya Allah, ngegumam dalam hati. Kenapa juga malam Jumat kepikiran ke puncak kayak nih. Bodoh amat sih gitu. Jadi ngomong sendiri kayaknya sih. Hujan pun. Terus gitu jalan. Akhirnya kakak keluar jalan tol, terus putar balik ke kanan dong, masuk jalanan biasa lagi, jalanan yang untuk mobil kendaraan umum.
Terus udah jalan lagi, udah tuh kita tenang lagi, diem. Ya kan, udah. Aku bilang konsentrasi Kak, iya. Ya barangkali kondisi anak saya tuh kurang lebih kan sama kayak saya. Capek. Ya kan, karena kan PP itu, bener-bener PP. Istirahatnya cuma sholat, itu juga nggak duduk kan. PP, dingin pun nggak nyalain sih kalau sama-sama ngeblank pikirannya. Nah, sampai di situ, terus jalan, tiba-tiba beberapa menit kemudian kakak berhenti lagi. Situasinya gini Mas Jamal, jadi ini kan jalanan nih, kita jalan ke sana, sebelah lagi jalan lagi. Tengah-tengah kan ada pembatas jalan tuh yang suka ada pohon-pohon. Kalau kanan kiri masih gedung-gedung biasa, kayak toko-toko, restoran apa masih. Kakak berhenti sebelah kiri. Kenapa berhenti Kak, kataku gitu. Enggak Bun, kakak aneh Bun, kata gitu. Kenapa? Ini kita di mana ya? Kata dia. Kataku, gimana? Kataku gitu kan ya. Aku mulai agak tersentak tuh. Ini bukan jalan biasa Bun, kata dia gitu. Jalan biasa gimana kakak? Kakak udah sering. Bunda dari tadi gak merhatiin jalan Kak, soalnya ngantuk. Enggak nih Bun, bukan jalan biasa Bun. Habis dari sini lurus apa belok ya, kata dia. Apa kemana sih nih, kata dia. Kayak kakak belum pernah kesini, kata dia gitu. Ya udah, kataku, pasang Google Map deh. Udah mati gini, lucu juga sih, ke puncak aja Google Map. Iya, kan kita udah puluhan kali ke puncak lah. Ke Bandung aja senengan lewat situ. Google Map Bunda, iya. Mau nanya gimana? Hujan gerimis begitu, nggak ada orang pinggir jalan lah, sepi. Percaya kan pada Google Map. Nyalain Google Map Jamal, iya. Percaya kan ya Bu. Ternyata Google Map tidak bisa dipercaya ya Mas Jamal. Saya ada 2 kali itu. Ternyata bangsa gaib itu ya bisa Google Map. Nah terus kan ada plastiknya tuh. Plastik yang hujan kan memang aku kan taruh di jok, jas hujan itu aku selalu ready tuh Mas Jamal. Turun dulu lah, ambil plastik hujan, masukin handphonenya dia, taruh di holder. Setelahnya kita panduannya Matraman dong. Wih, kok tinggal deket lagi ya Bun? Cuma sejaman, kata anak saya. Sejam lebih dikit. Ih, dikit lagi ya Kak. Iya, jalannya kemana? Tuh, cuma lurus belok kiri. Oh, belok kiri. Iya. Ya udah, ayo ikutin Google Map. Tinggal dikit lagi ternyata gitu. Gak ngeliat jam dong kita. Jalan terus. Gak lama ada gang dong. Gangnya tuh, gangnya segini dong, sedang dong. Gak gitu gede, sedang. Belok kiri kakak. Pas masuk situ Mas, plus tuh perasaan. Kayak lewat hordeng tau gak Mas? Mas ini ruang AC, luar panas. Mas lewat tuh, hordengnya, set. Nah, langsung gak hujan dong. Langsung gak gerimis. Dan di situ langsung suasananya gak dingin dong. Nah, langsung anget, lembab, nyelekep. Tapi aku belum sadar. Nah, jalan terus lah kita. Di kanan kiri, aku melihat kanan kiri kan masih gini ya. Banyak mobil, banyak motor. Rapet sama motor kita, mobil kita kayak orang antri, tau kan Mas ya? Rapet jalanannya, cuma satu arah tapi dari sana nggak ada. Oh berarti bener nih jalanannya, dilaluin banyak kendaraan. Nah, jalan tikus kali, pikiran aku gitu ya. Nggak nalar ke puncak, jalan tikus sebelah mana. Puncak kan kalau nggak Sentul lewat situ. Nah, oh barangkali jalan tikus nih, aku baru tahu, pikiran gitu kali. Banyak mobil sama motor, berarti orang-orang lewat sini juga nih, motor jalan. Aman, banyak temen. Saya lihat ke kiri. Di mana ya? Kok banyak pohon-pohon, kayak kebun. Nah, pas saya nengok kanan lagi Mas, itu kendaraan yang tadinya rapet, nggak ada. Pada hilang. Terus saya mikir gini, pada kemana ya? Oh belok kali, belok. Positive thinking dong Mas. Nggak ada pikiran aneh. Belok. Belok kali ini ke kanan. Kosong, jalan terus. Saya liatin. Gak bisa jalan cepetan Kak, nggak bisa Bun. Ya udah ya. Ada rumah. Aku ngeliat rumah. Sebelah kanan. Rumah. Rumahnya kayak rumah zaman dulu Mas. Saat itu saya ingat, Mas pernah nonton film Si Pitung? Si Pitung, udah lama banget tuh ya. Itu rumahnya kayak gitu. Ya rumah kayu kayak gitu tuh. Betawian tuh ya. Saya selintas mikir gini,
rumah. Zaman sekarang ada orang yang rumahnya kayak gini, lucu amat. Dalam hati saya gitu. Kayak film si Pitung rumahnya tuh, dalam hati saya begitu. Karena ketika lihat itu saya langsung sugestinya ke sana, ke film si Pitung. Jauh lagi jalan, kebun. Terus gak lama saya ngeliat rumah lagi. Rumahnya kayak tadi lagi. Sama? Sama. Nah, saya merinding banget. Bapak-bapak lagi jalan dari jauh. Jalan tuh, kata anak saya gini, Bun, kita di mana sih ya? Pertama kakak ngomong gitu, di kampung mana sih? Aneh banget. Kita tanya sama orang tuh ada bapak-bapak tuh, kata anak saya gitu. Terus kata saya gini, iya ya tanya kak, karena masih agak jauh tuh mas, berapa meter? Ya tanya aja kak, karena aku kan emang hobinya tuh kalau kemana-mana nanya, karena malas tanya kan sesat di jalan, daripada sesat nih kayak udah mulai aneh nih gitu kan. Pas itu jalan, pas saya deketin, saya pegang pundak anak saya dong, refleks. Saya kaget begitu dong, saya sengkel sama anak saya dong. Kak jalan aja kak, nggak usah nanya kak. Kenapa Bun emang? Nggak usah nanya kak, ikutin Google Map aja, percaya sama Google Map, nggak usah nanya. Terus jalan. Kenapa mas? Saya lihat laki-laki itu mukanya rata, jalannya ngambang. Hah? Gimana saya mau nanya? Pas deket kan mas, lewat dong mas, berapa meter saya lihat dong. Dia tuh nggak jalan mas. Begini mas, anak saya tuh dari jauh lihatnya dia biasa. Iya. Pas deket saya kak langsung saya jalan aja kak, nggak usah nanya, saya bilang gitu. Mulai dia tuh perasaan gak enak tuh, merinding banget, langsung merinding banget. Bun, Bunda ngerasa nggak sih Bun? Dari tadi ngerasa aneh nggak sih Bun? Tuh anak saya bilang gitu. Kayaknya nih di kampung mana Bun? Bunda aneh tahu Bun, kata anak saya gitu. Bunda lihat deh jalanannya. Nah anak saya bilang begitu, saya baru kayak orang ditabuk mas. Saya baru ngeh gitu ya. Itu baru ngeh gini. Pas dia bilang aneh. Lihat Bun, masa jalanannya tanah merah bebatuan. Makanya dari tadi kakak tuh nggak bisa ngebut. Karena jalannya tanah bebatuan. Udah gitu Bun, masa Bun di jalan ini kita doang sendiri? Tuh. Ini saya dari tadi cerita. Itu udah kebun-kebun tuh ya? Terus, nah anak saya bilang begitu, saya mulai merhatikan sekitar, perhatian banget. Kan orang nyetir sama dibonceng beda ya. Yang dibonceng lebih leluasa lihat sekitar. Ya juga kak ya, di kampung mana ya? Saya tuh ibu saya asli Bogor, saudara banyak di Bogor. Bogor tuh jalanan cakep-cakep semua, banyak perumahan, betul nggak macam? Betul. Nggak ada jalanan tanah begitu. Saya lihat sekeliling kebun. Terus saya baru ingat rumah yang tadi juga kayak rumah boleh duplikat nyontek gitu, bentuknya mirip banget. Terus nggak lama sebelah kiri saya ngeliat ada warung. Warungnya tapi nggak pakai lampu ini mas, nggak pakai lampu begini. Warungnya tuh kayak penerangannya kayak pakai lampu tempel begini. Tuh, tapi nggak ada orangnya. Dan bentuk warungnya tuh kayak zaman si Pitung tuh, warung kopi-kopi tahu kan? Nah, saya perhatiin sebelah. Terus dari situ jauh lagi jarak ada kayak kebun-kebun lagi, pohon tinggi kanan kiri begitu aja pemandangannya. Terus saya liatin suasana nih ke atas. Remangnya kayak kuning begini mas, suasana di sekitar kita tuh. Kayak kuning gitu, jadi kayak nggak pagi, nggak malam. Terus saya baru ngerasa di situ udara lembab banget. Terus begitu di depan, pas di depan kita tiba-tiba ada belokan ke kanan. Ngeliat tuh ada belokan ke kanan. Terus pada saat itu tiba-tiba ada mobil kayak sedan lama, tuh kayak mobilnya kayak ringsek gitu mas. Itu kenceng terus belok ke kanan ke gang itu. Kakak berhenti dong di persimpangan 3 situ gang, ini kita nih berhenti di pinggir sini. Pas berhenti gini, Bun lihat mobil ya? Iya. Mobilnya ringsek ya Bun ya, kata dia gitu. Iya rusak. Terus tau nggak, Bun masa map kita diarahkan ke situ Bun? Tuh kata anak saya. Terus mas tau nggak di gang itu, kanan kirinya tuh kayak ada pembatas pagar kawat tinggi. Kanan kirinya, terus di ujung sana ada tulisan jalan tol. Di situ saya mulai takut nyergap tuh, merinding saya langsung. Masa Google Map kita suruh ngikutin mobil itu Bun, ke jalan tol Bun. Saya bilang gini, kakak salah nggak? Kakak bener nggak? Maksudnya aku suruh kakak ngecek dong.
Dia itu kan Google Map ada yang buat jalan orang, motor, ada yang buat mobil. Kakak jangan-jangan pakai yang arahan untuk mobil nih, aku bilang gitu. Enggak bun, ini untuk motor. Tapi dia ngarahin ke jalan tol. Dari situ saya mulai sadar gitu ya. Terus saya ngeliat sekali, serem apa, saya mulai ngerasa ini di mana ya, ini bukan alam saya nih. Situ saya nggak ingat apa-apa. Terus saya cuma ingat satu kata gini, Allah, Allah, Allah ini bukan tempat saya nih. Ya, saya ngerasa lagi kayak saya Allah, ini di mana? Ini bukan alam saya ini. Saya cuma gitu. Cuma saya kan logika nantang juga waktu itu, maksudnya mana mungkin sama jasad-jasad sama motor ke alam gaib gitu sih. Iya. Kan gitu logika saya. Cuma ini emang bukan tempat mana, ini di mana, nggak mungkin alam saya. Cuma waktu saya pas bisa nyebut istighfar, pas panggil nama Allah, astagfirullahaladzim. Terus saya baca surat Al-Ikhlas, ingat tuh saya langsung bisa. Saya baca Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi, Al-Baqarah ayat terakhir. Saya baca la ilaha illallah. Terus saya baca surat supaya nggak kelihatan makhluk gaib, wajah alam min baina aidim, saya baca. Saya taburin ke muka tuh. 3 kali kebadan saya. Anak saya juga saya gitu. Sama motornya gini. Terus pas saya gitu, ya Allah, saya berdoa dalam hati, ya Allah, tunjukin dong ya Allah, mau pulang. Saya mau pulang. Takut mas saya di situ. Karena di situ saya sadar tuh, ini bukan tempat saya gitu. Iya. Nggak mungkin nih motor cuma sendiri mas di situ. Kita berdua doang, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada motor lain lagi. Dan jalanan tuh nggak logika saya, kanan kiri juga nggak logika. Terus saat itu ada suara mas di telinga kanan saya, kayak suara anak laki-laki kecil. Lurus aja. Saya bilang sama kakak, kak, udah kak, Google Map-nya matiin, kata saya gitu. Google Map-nya matiin. Terus gimana bun? Ya udahlah kak, kita jalan lurus. Kakak percaya bunda kan, saya bilang gitu. Jalannya lurus. Masa kita ngikutin ke mobil itu, ke jalan tol, saya bilang begitu. Lurus aja kak. Bismillah, saya bilang gitu. Kakak jikir udah mati. Iya bunda, ini udah aneh banget bunda. Tapi udah nggak usah ngomong ya kak, nggak usah ngomong apa-apa, kata saya gitu. Ya udah akhirnya jalan tuh, kita jalan lurus. Saya ngeliat rumah lagi, rumah yang kayak tadi lagi tuh mas. Nggak ada orang. Itu jalan udah kita doang sendiri udah. Pas jalan gak lama, saya terus zikir la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha, ya Allah, bimbing saya keluar dari tempat ini. Ini jelas bukan alam saya. Saya mau pulang ya Allah. Saya istighfar, ya Allah maafin dosa-dosa saya kalau saya ada dosa, ada salah. Saya pengen pulang ya Allah. Saya pengen ketemu anak saya, pengen ketemu suami saya. Tempat ini serem banget ya Allah, saya takut. Saya pengen pulang. Kasih jalan pulang, kasih tahu. Kata saya gitu. Tuh jalan. Di depan berapa meter ada persimpangan. Persimpangan 4. Di kanan kiri terang banget. Kanan kiri terang. Depannya gelap. Gelap banget Mas Jamal. Di sebelah kanan kayak ada warung lagi. Warung yang tadi saya lihat tuh bentuknya kayak gitu. Cuma kali ini ada orangnya, kayaknya ada anak kayak laki-laki di situ di warung. Terus kata anak saya gini, Bun gimana Bun? Mau belok kanan apa belok kiri? Berapa meter dari persimpangan itu anak saya nanya, belok kanan apa belok kiri? Apa mau nanya ke warung dulu? Anak saya sempat bilang gitu. Kata saya, nggak usah nanya kak, lurus aja. Kata saya gitu, lurus aja kak. Tapi lurus gelap bun. Tuh anak saya ragu, lurus gelap banget bun. Gak apa-apa kak, yakin bun. Anak saya ragu tuh, anak saya juga gemeter itu suaranya, ketakutan dia juga. Cuma dia mau ngomong apa, logika dia juga manusia nentang. Lurus takut bun, itu gelap kata dia gitu. Lurus aja kak, bismillah. Di akhir lurus ngikutin saya. Pas lurus cepet, tau gak mas? Saya total di pinggir jalan. Pinggir jalan raya. Bengong dong kita di situ Mas Jamal. Diem, motor berhenti. Anak saya ngerem. Depan tuh jalan ke sono mobil sama motor. Satu-satu lewat. Kita di pinggir jalan. Kita diem dong. Saya pegangin jaket anak saya aja tuh. Saya pegangin jaket dia. Kita di mana nih kak? Pun di mana pun? Saya ngeliatin situasi dong. Depan ada putaran tuh Mas Jamal. Kayak putaran gitu, kayak putar balik. Tengah-tengah jalan. Terus di kuping sebelah kanan saya kayak ada bisik yang gini.
putar balik bun, putar balik bun, tuh. Putar balik bun, suara anak kecil laki-laki. Kak, putar balik di situ, kata saya gitu. Kok Bunda tahu lewat situ pulangnya? Bunda, Kakak percaya? Bunda nggak percaya, putar balik. Kita kan kosong tuh, untuk kendaraan nggak banyak arahnya. Kakak pelan-pelan set, maju putar balik set. Terus di situ kita pulang apa ya? Jalan Raya Bogor. Udah nyampe situ ya? Jalan Raya Bogor, Mas Jamal. Saya pernah kerja di Mall Cijantung waktu perawan, kurang lebih 2 tahun. Saudara saya juga ada rumahnya di Kalisari, dekat Jalan Raya Bogor. Saya tahu banget daerah situ, itu Jalan Raya Bogor. Astagfirullahaladzim, saya bilang, Jalan Raya Bogor? Kak, itu Mall Cijantung loh, Kak. Saya bilang, tempat Bunda kerja dulu, saya bilang. Wah, iya, Bun. Kok bisa kemari ya? Kita nengok dong, berhenti pinggir jalan. Berhenti dia, pas udah putar balik dia berhenti. Nengok ke belakang, nggak ada tuh gangnya, lewat mana gang yang kita keluar. Hah? Tapi berasa kayak keluar dari gang ya pada saat itu? Kayak kita pertama masuk, splash, kayak lewat hordeng. Kayak begitu. Nah terus, pas berhenti itu kakak bilang gini, Bun, sekarang jam berapa? Gitu. Saya ngeluarin handphone dong. Pas saya keluarin handphone, ting, notif masuk. WhatsApp, ya kan, Telegram, bunyi semua, Instagram kan. Padahal dari tadi data saya tuh nyala, Mas Jamal. Anak saya juga datanya nyala, tapi itu notif baru masuk. Jam 9:30, Kak, kata aku gitu. Kata anak saya, nggak mungkin loh Bun, anak saya bilang gitu, nggak mungkin jam 9:30. Ini udah sampai di Jantung loh Bun, kata anak saya gitu. Masa puncak kita berangkatnya kurang lebih jam 8:30 sampai Cijantung 1 jam, ayo. Gak mungkin, kata anak saya gitu, salah kali jamnya Bunda. Gak mungkin salah, Kak, kata Bunda gitu. Kebetulan kan saya baru beli handphone baru tuh, dari Honda nulis. Ini kan handphone baru, gak mungkin salah jamnya, kata saya gitu. Coba lihat jam kakak, samain. Dia keluarin lagi lah handphonenya dia. Dia lihat, ih bener loh 9:30, kata anak saya gitu. Terus notif dia juga masuk semua, tuh masuk. Kita lewat kampung mana tuh Bun ya, kata anak saya gitu. Aneh banget, udah Kak, kata saya. Gak usah diomongin, kata saya. Saya kan gemeteran takut. Gak usah diomongin. Pulang aja Kak, pulang. Pokoknya jauh, cepet pulang, kata saya gitu. Saya masukin handphone, terus pulang dong, ternyata pulang dong. Hati-hati nyetirnya Kak, saya nyetir begitu. Saya sepanjang saya jikir gitu ya. Nyetir saya akhirnya sampai rumah. Sampai rumah apa? Jam 10 kurang dong. Jakarta Puncak ada 1 jam lebih doang. Gak ada. Sampai rumah, saya itu dong ketemu sama suami sama anak saya kan di rumah 3. Assalamualaikum gitu. Anak suami saya kaget dong. Kok Bunda udah pulang? Nah, jadi nggak puncaknya? Jadi. Nih bawa oleh-oleh dari puncak. Kan tadi foto. Tuh. Untung saya foto. Kalau nggak saya foto di puncak, sangkain beli oleh-oleh di mana sama suami saya tuh. Iya. Nih oleh-oleh. Tapi kok gini udah sampai sini? Suami saya aneh dong. Emang berangkatnya kan asar tadi katanya. Iya, jam 4:30 lewat deh kata saya. Makan sushi dulu. Lah, bisa cepet begitu. Nah itu Beb, kata saya anehnya. Saya cerita, tapi cerita ngaco-ngaco Mas. Tahu kan cerita ngaco-ngaco karena sendiri kayak masih orang blow on gitu gimana sih? Itu, tadi saya masa sama Kak Rifali Kak ya, kita lewat kampung itu ya aneh ya. Oh, kata kakak gitu. Kampung aneh. Masa rumahnya mirip? Rumah mirip, kata suami saya. Iya, ada warung juga. Warungnya kayak zaman Pitung, rumahnya juga zaman Pitung. Suami saya aneh dong. Iya. Terus kakak saya masuk kamar. Emang iya Kak? Iya, kata anak saya masuk kamar dia dong, di atas kan. Terus udah gitu kata saya, masa suasananya aneh. Masa lewat jalan tol, saya ngaco-ngaco udah ceritanya tuh. Iya. Masa saya lewat jalan, ngaco-ngaco, nggak tertib kayak tadi. Itu setelah menemukan ketenangan berapa tahun tuh baru bisa cerita tertib. Masa jalan tol, suruh jalan tol, apaan sih suruh jalan tol, mau tau jalan tol gimana? Ya pokoknya begitu deh. Ih Bunda aneh amat tuh pulang-pulang cerita begitu. Kata anak saya juga yang ini gini, iya Bunda apaan sih, kata dia gitu. Apaan sih kampung aneh, apaan sih, kata dia gitu. Apaan sih? Ya aneh lah, kamu hitung aja, kata aku gitu. Mana ada, aku dari puncak 8:30 sampai sini 9:30, kata aku gitu. Jam 9:30 sampai Cijantung, sampai sini jam 10 kurang. Hitung perjalanannya. Kayak orang bener tuh aku ngomong, tapi kayak orang ngebohong gitu, gimana sih? Terus gitu, karena kan aneh sendiri. Iya.
Kan aneh Mas itu takut, aneh, kayaknya logika sama kenyataan tuh Iya. gitu tuh. Karena masih panik segala Iya. macam. Terus gitu akhirnya udah tuh nggak bisa cerita banyak. Ya udah katanya bisa tuh muka kamu pucat banget kata gitu. Terus dia bilang tangan kamu juga dingin banget ya suami saya gitu. Iya dingin, tapi di sono panas. Tuh. Itu ngaco saya ceritanya. Iya, ngaco iya. deh. Tapi di sono panas, di sana mah di kampung itu panas. Udah gitu kagak ada lampu pun, gak ada lampu putih. Kata saya ngaco-ngaco ceritanya saya. Lampunya kuning tuh nggak? Kuning. Itu jalanan kuning kata saya gitu. Jadi ngaco-ngaco saya tuh. Udah gitu tanah tuh nggak? Kita jalan tanah merah. Bayangin gini mana ada jalan tanah merah batu-batuan kata saya gitu. Udah gitu kita motor cuma sendiri. Saya terus begitu tuh ngaco-ngaco kayak orang aneh. Terus saya udah deh. Terus mandi istirahat saya mandi lah, udah mandi saya bengong dari mana sih sebenarnya gitu kan tadi. Terus begitu kan habis mandi terus pas mandi selesai terus yang bener sih kata suami saya kan saya duduk tuh mau nyobain mochi dong, mau nyobain mochi terus sambil makan oleh-oleh sama suami saya di kamar. Sebenarnya kamu dari mana sih Bun kata suami saya gitu. Coba sini pinjam handphonenya katanya. Bukan pakai handphone aku, pakai handphonenya kakak, kataku gitu. Ya udah, kak pinjam handphone. Terus sama kakak dikasih. Tuh, kan lihat dong Google Map historinya. Kan ada kan history Google Map. Itu Google Map buka sama suami saya historinya kan. Itu tau nggak Mas Jamal? Itu Google Map yang bekas jejak kita tuh jalan ngaco-ngaco tau nggak? Kayak nabrak-nabrak. Kayak kita tuh kayak jalan di atas gedung, di atas rumah orang Google Map-nya. Kan kalau kita Google Map history kan ya kan ya Mas ya. Coba deh Mas Jamal bawa HP kan pakai map. Iya. Ibu ada daya. Iya. Jalan di atas gedung. Iya, itu kayak jadi Google Map-nya tuh Mas kayak kita nabrak-nabrak nggak jalurnya. Kan kita kan jalur lurus Jalan Raya Bogor. Itu kalau misalnya emang begitu juga orangnya kalau saya bisa dari mana percaya nggak dilihat di Google Map historinya. Itu kan nabrak-nabrak Mas. Kita tuh kayak terbang. Ikat sama iya ya kamu lihat mana ini yang udah di jum-jum begini. Kamu kok kayak jalan nabrak-nabrak gitu kayak di atas gedung-gedung semua rumah orang ditabrak-tabrak sama kamu. Nah itu Pak kata saya juga nggak paham kan. Suami saya juga ikutan bingung kan. Segitu udahlah. Iya terus akhirnya saya kan tidur. Malam-malam saya tidur kan masih capek banget tidur tuh lelah banget. Nah semalam itu saya dimimpiin. Pas malam saya mimpi, dalam mimpi saya itu seakan-akan saya masih di tempat yang itu kampung itu. Sambil naik motor. Tapi tuh naik motornya di depan saya ada bukan kakak, saya nyetir sendiri. Di depan saya ada anak kecil, umur kurang lebih 3 tahun kayak bonceng saya anak laki-laki. Sebelah saya kayak ada yang saya bonceng, ini saya begini, terus ketawa cekikikan. Ketawanya tuh persis kayak tawa perempuan itu pas saya nengok, iya dong, dia dong. Itu di mimpi saya macam. Dia dong bener, jangan ada beneran. Pas, gitu, saya kaget lah Mas. Muka dia sambil ketawa cekikikan. Yang perempuan yang dekat lampu merah, yang saya lihat di toilet, itu. Ketawa cekikikan terus dia bilang gini, suaranya tuh kayak suara ngambang ke bawah angin. Terima kasih ya udah nganterin pulang. Tapi jadi cepat kan sampainya. Sama-sama jadi cepat kan sampainya tuh kata dia. Terus saya lihat anak kecil depan saya tuh lihat ke saya senyum. Anak laki-laki itu. Saya bangun dong istighfar astagfirullahaladzim. Itu pas subuh tuh Mas. Astagfirullahaladzim. Terus saya bengong aja kan saya bengong tuh diam apaan sih tuh. Kayaknya masih terkait sama perjalanannya di kamu. Saya takut dong, saya ketakutan dong. Saya ngecek situasi kamar dong, saya di kamar nggak nih? Ya kan? Saya semenjak saat itu Mas, kalau kemana-mana saya cek semuanya pokoknya. Apalagi kalau saya naik motor jalan malam, ini saya harus cek. Bener nggak nih alam saya? Terutama saya nyarinya apa Indomaret sama Alfamidi. Pokoknya sama Indomaret Alfamidi berarti masih dunia saya. Iya benar. Terus, patokan lucu banget. Iya kan, soalnya kan ke Pabangbon aja di ujung gunung ada Indomaret kan. Iya. Nah terus begitu saya masih alam saya nih, maksud saya nggak di mimpi. Wah berarti ini mimpi ada kaitannya nih sama semalam di kampung ini nih, nyasar. Soalnya perempuan itu kan, saya ingat-ingat lagi mimpi saya. Duh ucapan terima kasih. Oh kayaknya nih ya, kalau menurut pemikiran saya setelah saya rangkai-rangkai itu.
Kalau saya ingat mobil yang ringsek itu, mobil sedan masuk tuh kayaknya kecelakaan nih orang, kayaknya jin korin apa kecelakaan. Dia kayaknya lagi main-main tuh di pohon itu tuh, pohon gede, minta dianterin pulang tuh kayaknya. Kalau saya kait-kaitin, minta dianterin pulang, numpanglah sama saya. Entah kenapa dia demen, ngintilin aja. Numpangnya di pundak tuh. Kayaknya kalau orang yang bisa lihat dia nggak gelendot ya. Karena berat pundak saya dia sepanjang ketemu itu. Itu kayaknya sih dia minta dianterin pulang, jahil. Kalau menurut ini saya setelah saya kait-kaitan sama mimpi. Terus pas yang anak kecil itu di depan, pas itu juga hati saya, batin saya langsung inget-inget. Kurang lebih 3 tahun yang lalu kan saya pernah keguguran. Anak saya yang kelima. Tuh. Kayak kalau anak yang keguguran itu kan, kalau itu anak ambar ya. Katanya kan dia, barangkali dia perantara Allah ngelindungin saya gitu. Ngajagain ibunya. Orang suami saya waktu itu bilang gini juga, waktu balik dikit ya. Untung kamu pulang bun, kata suami saya. Coba kalau kamu kesasar terus di kampung gaib kayak gitu, tempat aneh, kata suami saya gitu. Banyak loh orang yang sampai berhari-hari, bahkan ada yang tahunan baru bisa keluar. Sampai nggak bisa pulang juga ada. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah kayaknya perantaranya kayaknya kalau menurut feeling hati batin saya, kayaknya tuh anak saya gitu. Anak saya tuh anak bayi itu kan saya kasih nama, udah saya kasih nama. Keguguran itu kayak jaga saya gitu. Jadi maaf ibu, siapa namanya? Saya kasih nama Muhammad Fidel Sastro, terus saya kasih nama dia. Bagus namanya. Iya. Kayaknya dia itu yang perantaranya Allah gitu, melindungi saya, jadi ngarahin pulang gitu. Itu kayaknya sih begitu, Mas. Dan kalau dihitung dari, maaf ibu, pasca ibu keguguran sampai pada saat kejadian itu, memang seumuran itu harusnya? Seusia itu anaknya. Itu. Iya. Karena kan memang saya semenjak keguguran itu memang sering dimimpiin, Mas. Nanti seusia dia nih, pas dia kan keguguran 4 bulan, ya kan kalau manusia kan lahir 9 bulan. 5 bulan kemudian saya dimimpiin ada bapak-bapak ngasih saya bayi suruh nyusuin. Tuh. Nanti datang lagi anak laki-laki ngajak saya main, minta digendong. Seusia dia tuh kayak ngedatengin saya terus, memang kalau tiap itu mimpi. Sering begitu. Nanti dia ngomong, bunda, tuh, kalau dalam di mimpi, kalau dia udah bisa ngomong, terus di jalan, itu kayak frase-frase tahapan dia itu kayak sering mendatangi, karena kan saya emang kalau setiap sholat juga sering ngirimin Al-Fatihah ya, sebutin nama dia, kirimin Al-Fatihah gitu. Nah semenjak itu jadi saya tahu tuh Mas ya, kan memang Al-Quran, Allah kan bilang ya di Al-Quran, kita tuh hidup 2 alam ya, kayak selimut tipis doang ya, bener ya. Dan bener juga kita bisa ke alam mereka tuh bisa. Jadi kalau sekarang ada orang yang cerita, saya aja sih kalau sekarang. Soalnya ibu ngalamin Mas itu mana coba Jakarta Bogor 1 jam lebih doang puncak ke Jakarta nggak ada Mas, kurang lebih tuh 3 jam apalagi dengan kemacetan. Udah gitu daerahnya apa? Iya kan daerahnya tuh kayak apa gitu, kayak begitu. Itu di luar nalar banget. Andai saya yang lihat itu Bu pada saat kejadian ibu lagi jalan di atas gedung. Enggak lah. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan ibunya. Yang di atas gedung. Aduh, lucu banget sih ibunya. Mana tadi pas nyampe manggil suaminya Beb lagi. Tapi emang dari dulu Bu. Memang saya manggilnya Beb. Oh iya. Tapi memang bagus sih. Masih ada panggilan sayang itu dari dulu itu. Dari dulu. Iya. Karena sampai sekarang dia Bebek. Iya. Karena memang itu salah satu ini ya Bu ya, untuk menjaga keharmonisan keluarga ya, rumah tangga ya. Dan itu kan gak mudah ya. Udah berapa tahun Ibu? Kurang lebih 25 ya. 25 tahun Ibu. Nanti kasih tips ke saya ya Bu ya. Sebenarnya tipsnya gampang ya Bu ya. Suaminya jangan macem-macem ya. Itu kan Mbak nanya sendiri jawab sendiri. Iya, nanya sendiri jawab sendiri. Iya bener Bu. Yang anak ini bukan dia. Ini yang kedua adiknya. Ini yang kedua. Yang pertama hari ini lagi kuliah, soalnya kan kelas karyawan. Oh iya. Sabtu kuliahnya. Cowok juga ya Bu? Laki-laki semua anak saya Mas. Laki-laki semua. Alhamdulillah ya. Nah kalau yang maaf Ibu keguguran itu setelah anak kedua ini? Enggak, kan anak saya ada 4. Yang keguguran anak 5.
Oh, wih banyak juga Bu. Banyak, alhamdulillah. Wah, pantas harmonis ya. Iya. Banyak. Ada 5. Kalau ada 5, yang terakhir kan keguguran. Yang terakhir itu, Ah, yang keguguran. Itu anak tahun berapa Ibu, maaf? Berapa tahun lagi corona ya? Oh, lagi corona. Ah, Wah, masih produktif Iya. Ibu. Hebat. masih. Itu karena usianya udah itu kali ya, jadinya keguguran. Iya, bisa jadi ya Bu ya. Iya, karena udah usia jadi Mm. gitu. Nah, kalau anak yang Ibu lihat itu, Mm. yang kemungkinan anak kembar Ibu, Ah. itu mirip gak sama kakak-kakaknya? Nah itu makanya saya bisa berpikiran mengaitkan gitu, itu mirip sama kakaknya yang terakhir, yang nomor 4. Dia kan nengok senyum. Nah itu mirip sama kakaknya, makanya saya pikir wah ini kayaknya si Fidel nih, si Ade gitu. Siapa panggilannya Fidel? Fidel, aku manggilnya kan kalau Iya. itu kirimin Al-Fatihah. Gitu. Iya. Iya. Kadang kalau saya lagi nulis juga kan suka ada gangguan gaib, itu bantu Mas. Bantu. Nah, Ngasih referensi. Begini Bu, enggak. bisa. Oh, enggak. Kalau ada gangguan kan kalau suka di mimpi kan, Oh, iya. dia tuh muncul kayak ngusir-ngusir. Oh, dia yang bantu Nah, untuk ngusir. Iya, kan suka ngimpi. Kan kalau penulis novel horor pasti kebanyakan suka diganggu penulis horor itu. Itu teman-teman saya cerita semua begitu semua. Paling diganggu dikit ya. banget yang enggak pasti ada gangguan. Mm. Entah di mimpi, entah ketika lagi nulis. Laptop nulis sendiri, mati sendiri ya. Gitu. Itu kalau di mimpi dia, kalau ada misalnya, pernah aku ngimpi tuh ada kuntilanak merah ya. Kayak mau nyekek aku, dia datang, ada anak kecil datang itu ngusir-ngusir sambil ketawa-ketawa. Dianya hilang, kuntilanak merah kejar-kejar sama dia. Wow. Jagoan ya Bu, ya, semuanya jagoan ya. Iya, Sebenarnya ini cuma gara-gara satu Ibu. iya. Kepengenan Ibu mau beli mochi doang sih Bu, pakai ke kampung gaib ya Bu ya. Iya. Mochinya enak tapi Bu. Enak banget. Sama gemblong puncak gak Bu, Ibu beli gak? Enggak, hujan. Oh, hujan ya. Karena Nggak gemblong beli puncak ya enak Bu ya. juga tuh, Iya. mochi. Iya ya. Oke Bu Ivan, terima kasih ya Iya, udah sama-sama. Aku udah juga cerita terima kasih. sharing ini luar biasa. Banyak juga nih hikmah yang kita ambil yang ternyata Alhamdulillah. tadi baru tahu juga tuh Bayi Ambar itu ya kadang datang di dalam mimpi ya dan ngasih tahu kondisinya sekarang gitu ya. Wow. Sama mungkin kita doain lah semoga Fidel ya. Fidel. Itu terbaik lah di sana. Amin. Tenang. Amin ya Pak. Terus jadi apa ya Bu ya? Kan ada istilah anak yang baru lahir dan meninggal itu bakal jadi Bidadarinya Allah. Iya, dan juga penolong ibu. Iya, betul. Penolong orang tuanya Penolong orang nanti tuanya ya. bisa ngasih syafaat, ya betul. Iya. Bener ya Bu ya? Benar. Wah, ternyata Iya. saya bener. Ternyata Dan dijaga sama Nabi Ibrahim alaihissalam sama Wah, istrinya, iya itu. di surga. Eh. Nanti dia nggak akan masuk surga, dia nggak mau masuk surga. Aku udah belum ketemu ayah ibuku, aku mau masuk surga sama ayah ibuku. Jadi izinkan aku memberi syafaat, katakan seperti itu. oh. Ya gitu ya guys ya, ternyata ilmu agama gue juga masih ada ya, alhamdulillah. Ya udah, terima kasih buat Bu Ivan sekali lagi. Terima kasih juga Mbak Jamal sama LMT Iya. ya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya nonton LM ya. Sama-sama, iya siap. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Ibu Ivan izin pamit. Oke. Bye.